Selanjutnya, saya akan mencoba untuk instalasi Odoo versi SOL atau server Odoo lokal. Hal pertama yang dilakukan adalah kembali membuka browser. Di sini saya masih menggunakan browser Google Chrome dan lalu mengetikkan nightly.odoo.com pada URL. Lalu akan segera dilanjutkan atau diarahkan ke dashboard utama sehingga kalian dapat memilih versi Odoo mana yang ingin kalian download. Di sini saya memilih untuk menggunakan versi 18 atau versi terbaru dari Odoo. Lalu di sini diarahkan untuk mendownload versi Odoo sesuai dengan device yang digunakan. Karena saya menggunakan Windows, maka saya mengklik yang Windows, lalu memilih untuk menginstall latest version atau yang paling atas dari sistem Odoo ini. Oke, selanjutnya ini sudah diarahkan ke downloadingnya. Namun downloadingnya memakan waktu yang cukup lama dan ini juga tergantung dari koneksi internet yang digunakan. Proses ini akan saya percepat. Setelah berhasil mendownload Odoo versi 18 ini, kita bisa langsung membukanya. Di sini bisa langsung diklik yang yes saja. Lalu untuk language-nya bisa dipilih yang English. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan klik next, agree. Lalu dipastikan sudah menceklis baik yang Odoo server dan juga PostgreSQL database-nya. Untuk ini tidak usah diotak-atik karena sudah otomatis. Jadi bisa langsung di next lagi. Dan untuk destination folder-nya kita bisa browse. Terus pastikan bahwa dia ada di dalam PC, di local disk C, dan dimasukkan ke program files. Lalu di-OK-kan saja. Dan selanjutnya tinggal klik install. Proses installnya juga memakan waktu yang cukup panjang, jadi akan saya percepat di bagian ininya. Setelah berhasil menginstall untuk Odoo versi 18-nya, maka dari sistem setup-nya akan langsung menginstall untuk di PostgreSQL-nya sebagai database yang akan digunakan pada server Odoo SOL ini. Setelah berhasil menginstall seluruh Odoo server dan juga PostgreSQL-nya, maka dari sistem setup ini akan menginstall, di mana di sini unpacking seluruh program atau server yang diperlukan untuk merunning Odoo versi SOL ini. Setelah sukses menginstall, ini akan ada tulisan completed install. Lalu kita bisa langsung melanjutkan dengan klik next dan juga finish. Dari sini akan langsung terarah untuk
ke localhost 8069. Namun di sini terjadi internal server error. Untuk memperbaiki ini, kita bisa menggunakan cara buka ke Windows, lalu kita cari service. Dan pada service ini, kita bisa mencari Odoo 18 atau Odoo sesuai yang di-download oleh teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan, lalu ke menu propertiesnya, menuju ke logon-nya, dan memilih untuk menggunakan local system account, lalu di-apply, dan di-OK-kan saja. Lanjut di-OK-kan dulu. Diklik kanan lagi, lalu klik restart. Berikutnya kita juga melakukan hal yang sama pada PostgreSQL-nya. Diklik kanan, di properties juga, menuju ke logon, memilih untuk menggunakan local system account, apply, OK, dan di-OK-kan saja. Lalu diklik kanan lagi dan di restart. Setelah berhasil merestart keduanya, baik itu Odoo 18 dan PostgreSQL-nya, kita bisa minimize service-nya, lalu kembali ke localhost 8069 ini, dan kita merefresh halaman yang tadinya internal server error. Di sini kita sudah berhasil masuk untuk ke sistem Odoo versi SOL-nya, dan kita bisa langsung mendapatkan master password-nya karena Odoo ini merupakan open source. Untuk master password ini sangat perlu untuk disimpan atau bisa langsung di screenshot saja oleh teman-teman. Lalu di sini juga ada data-data yang perlu kita isikan seperti database name-nya ini di sini kan saya gunakan Odoo 001 karena harus menggunakan kombinasi huruf dan juga angka. Emailnya di sini karena untuk trial saja, jadi saya akan menggunakan admin dengan passwordnya juga disamakan. Untuk phone numbernya ini optional untuk diisi. Jadi bisa diisi ataupun tidak. Lalu dilanjutkan untuk mengisi language-nya menggunakan bahasa Inggris. Dan country-nya disesuaikan juga. Sini saya memilih Indonesia. Dan jangan lupa untuk di checklist di bagian demo datanya dan create database. Proses ini juga memakan waktu kurang lebih 2 hingga 3 menit tergantung device yang kalian gunakan. Kemudian jika sudah berhasil mengisi database, maka kalian akan diarahkan untuk mengisikan email dan password sesuai dengan database yang sudah diisikan. Tadi email yang digunakan saya adalah admin, dengan passwordnya juga sama. Di sini kita bisa langsung login saja. Ini adalah tampilan dashboard untuk Odoo versi SOL-nya. Bisa dilihat hampir sama seperti Odoo SOO-nya. Di sini kita bisa memilih untuk mengaktifasi mana saja yang ingin kita gunakan. Namun jika sudah berhasil sampai sini, maka dapat dinyatakan bahwa kalian sudah berhasil untuk melakukan instalasi Odoo versi SOL-nya.